Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uterno Fadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai hal yang menarik sekali, hal yang sangat dibutuhkan tentunya oleh semua orang, yaitu tentang ciptakan rasa keadilan. Bagaimanakah itu dan apa misteri di dalamnya? Bersama dengan Pak Sofyan Siregar. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Sofyan. Baik, halo Mbak. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah baik dan sehat, dan kelihatannya ini sangat bersemangat. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, Bapak, kita mau membahas mengenai ciptakan rasa keadilan. Mengenai keadilan nih, adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh semua lini. Betul. Tapi sebelum bahas itu pengen tahu dulu, Bapak aslinya ini dari mana? Oh, Profilnya mau tahu dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang buat semuanya. Boleh, saya nama lengkapnya Sofyan Saidi Siregar, SPD SHMKN. Saya asalnya dari Kabupaten Kaur, salah satu desa di ujung Provinsi Bengkulu ya. Namanya Desa Gunung Tiga, bagian dari Desa Bunga Mulur, Kecamatan Sepidang Gumai, Kabupaten Kaur. Itu kalau asalnya. Itu asalnya ya Pak ya. Iya. Nah itu asal dari Kaur, berarti artinya ini adalah putra asli Bengkulu. Iya, putra asli Bengkulu. Tapi Bapak nih tadi sempat cerita juga nih pemirsa, kalau Bapak tidak stay terus di Bengkulu, ternyata sempat pindah. Ini kemana Bapak waktu itu? Ya, jadi gini Mbak, saya kebetulan punya keinginan besar untuk sekolah dulu. Setelah tamat SMA di tahun 2001, kondisi perekonomian agak sulit, jadi saya harus merantau. Saya dulunya seorang sales door to door, dan saya kebetulan setelah tamat SMA itu jualan di Kalimantan ya. Jualan di Kalimantan. Jauh ya? Jauh ya, karena yang lakunya waktu itu di situ, Pak. Oh, gitu. Setelah cukup uang untuk sekolah, baru saya melanjutkan studi di Universitas Mula Warman Samarinda. Bukan Fakultas Hukum ya, saya di MIPA. Makanya gelar pertama saya itu sarjana pendidikan. Ya benar. Dasar ya, matematika dasar. Setelah itu saya lanjutkan, nggak apa-apa nih ya? Iya, nggak apa-apa. Setelah itu saya bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penempatan pertama di Sulawesi Tengah, Palu. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Kebetulan membantu salah satu pejabat di kementerian. Setelah itu saya 2 tahun setelah beliau pensiun, saya lanjut karena salah satu pejabat saya waktu itu naik jadi kepala balai. Saya diajak ke Sulawesi Tengah, ke Maluku, di Balai Wilayah Sungai Maluku BWS. Kalau orang biasa mengenalnya tuh PU Pengairan. PU Pengairan. Ya, jadi dari sana. Setelah itu saya 2013 berhenti dari sana, resign. Resign dari Kementerian PUPR. Terus saya sumpah jadi advokat tahun 2013 di Makassar, tetapi saya tetap masih dikaryakan di Kementerian PU sebagai staf hukum, baik di Balai Wilayah Sungai Maluku maupun di Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Setelah itu di tahun 2017 saya sempat melanjutkan S2 hukum di Universitas Patimura Ambon. Semester 2 saya agak gamang, saya hukum atau magister kenotariatan. Oh, jadi dilema nih waktu itu, dilema. Oke. Setelah itu saya searching di Google, ternyata di Universitas Bengkulu itu sudah ada kenotariatan. Akhirnya sudahlah, saya putuskan untuk kuliah MKN di UNIP. Selesai 2019, dan 2019 juga saya sudah menjadi anggota luar biasa notaris sampai saat ini. Tetap masih menjalankan profesi saya sebagai advokat tersebut. Itu Mbak singkatnya. Oke. Nah, ini kan sebelumnya nih basicnya bukan hukum ya, gitu. Bukan. MIPA. Ya. Terus kenapa tuh tiba-tiba tertarik ke hukum? Baik. Ada apa nih? Baik. Jadi begini. Saya pada dasarnya orang yang suka dengan tantangan.
Oke. Pada saat saya ikut salah satu pejabat di Kementerian PU, beliau tuh punya kantor hukum, dalam tanda kutip bukan punya law firm, tapi dia tidak menjalankan karena beliau adalah pegawai negeri sipil, dan dia juga punya konsultan. Dari situ saya banyak berkecimpung, mendengarkan, dan terus terang aja memang basic awalnya saya senang dengan hukum. Cuman kuliah hukum tuh dalam tanda kutip Mbak agak mahal gitu ya. Pasti orang bikinnya kayak gitu. Yeah. Oh, mau jadi seorang penegak hukum itu pasti mahal, kuliahnya mahal, nggak cukup S1 gitu ya pasti ya. Benar-benar. Oke, jadi sama nih berarti. Dulunya Bapak juga berpikir seperti itu. Iya, betul. Oke, setelah itu nih, akhirnya itu awalnya tertariknya, akhirnya tetap memutuskan untuk kuliah hukum. Ya, kuliah hukum saya selesai di Universitas Darussalam Ambon itu 2013. 2013 baik. Akhirnya lah jadilah seperti sekarang. Ternyata semenarik itu ya. Ya, insya Allah. Bagi sebagian orang menarik, tapi bagi sebagian orang sedih gitu loh. Kenapa sedih? Ya karena proses panjang, terus saya mohon maaf Mbak, ya tanpa menafikan keluarga, bukan orang tua. Karena memang pada saat saya selesai SMA itu orang tua saya kemampuan ekonominya pas-pasan. Ya. Jadi saya membiayai kuliah saya sendiri. Jadi memang saya dari SMA udah biasa kerja sambil sekolah. Nah saya lanjutkan profesi itu kerja sambil kuliah. Tapi tidak semudah itu tentunya ya. Tentunya betul. Kerja sambil kuliah. Mungkin pemirsa juga banyak yang tertarik untuk melakukan kerja sambil kuliah. Tapi hal yang paling harus diperhatikan nih, jangan sampai ujung-ujungnya habis begitu aja gitu lah. Ujung-ujungnya waktunya habis tanpa ada hasilnya. Iya, benar. Ini gimana nih Pak caranya untuk Bapak? Tipsnya tuh agar bisa berjalan dengan baik kuliah dan juga kerja. Sebenarnya sekarang sudah enak ya, karena kuliah itu beberapa kampus sudah bisa online ya. Satu online, yang kedua dia sudah walaupun dia offline tapi di weekend. Jadi Sabtu Minggu. Jadi mungkin di hari yang lain kita bisa maksimal di pekerjaan, hari Sabtu atau Jumat atau Sabtu atau Minggu itu kita baru fokus di kuliah. Tapi intinya kembali lagi ke niatnya. Kalau memang niatnya ingin kuliah itu selesai dan berhasil, saya pikir hal-hal lain itu mengikuti. Gitu. Oke, jadi apapun itu balik lagi ke diri kita masing-masing dan ke niatnya masing-masing. Betul ya Mbak bilang. Siap. Pak. Nah, untuk apa menjadi seorang advokat nih? Menurut Bapak apa menariknya menjadi seorang advokat? Seorang advokat tuh sangat menarik menurut saya. Pertama, advokat ini punya kemandirian yang luar biasa. Ya, ini perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa semua. Di caturwangsa penegak hukum itu advokat itu adalah salah satu penegak hukum di luar hakim, jaksa, dan polisi. Tetapi advokat ini punya sebuah kebebasan ya, bebas dalam tanda kutip, tapi bukan berarti bebas boleh melanggar hukum, bukan. Tapi dia kan tidak dibiayai oleh negara, Mbak. Dan dia tidak diatur oleh aturan-aturan birokrasi yang terlalu rumit, ya. Jadi kebebasan ini menjadikan kita bisa lebih berimprovisasi. Baik di tapi tetap di dalam jalurnya. Iya, tetap karena ada etika ya. Etika inilah yang mengatur, memprem bagaimana kita menjalankan profesi tersebut. Ya, saya juga beberapa kali menjadi narasumber ya, di RRI contohnya, di media-media cetak. Saya sampaikan bahwa di Bengkulu memang advokat ini belum menjadi pilihan utama. Ya, benar. Mohon maaf, nggak lulus jadi pegawai negeri atau abdi negara, baru memilih jadi advokat. Jadi opsi kesekian gitu ya. Padahal dosen saya pernah bilang ya, kalau 5 besar rugi kalau mau jadi pegawai negara. Karena orang-orang yang di 5 besar ini biasanya dia unggul ya. Dari sisi intelektual dia unggul, kemampuan dia unggul, relationship dia bagus. Jadi disinilah improvisasi tadi bisa kita pakai. Tapi kalau kita udah bekerja di sebuah institusi pemerintah, otomatis kita terkekang dengan aturan-aturan. Nggak bisa improv. Iya, saya yang pernah merasakan itu gitu loh. Kita yang bekerja, penghargaannya didapatkan oleh pimpinan, gitu ya. Jadi saya pernah mendengar arahan dari pimpinan saya waktu itu, yang namanya kita bekerja di birokrasi itu terkait dengan pekerjaan. Kalau kita dikasih tugas 10, yang benar 9,
yang dipermasalahkan yang satu tadi Mbak, yang nggak benar tadi. Iya. Itu. Selalu dilihat kurangnya, Iya, cacatnya gitu iya. ya. Dan dia linear juga dengan income-nya. Karena gini, dulu di Litbang kementerian itu, Kalitbang tuh pernah ngomong sama saya, kalau mau jadi pegawai itu Mas, bekerja di institusi itu Mas, kita tidur sama dengan selimutnya tuh seukuran badan kita. Kalau mau ditutup kaki, kepala kelihatan. Ditutup kepala, kaki kelihatan. Tapi mungkin tidak semua seperti itu. Iya, Ya, tapi kebanyakan realitanya seperti seperti itu. itu gitu. Iya, Oke. gitu. Jadi kebanyakan ya memang seperti Mm-mm. itu. Memang susah gerak, susah improv. Iya, benar. Dan pilihan terbaik adalah yang menarik juga adalah advokat. Tentunya ini menantang juga. Iya, betul. Nah, gimana nih pengalaman Bapak ketika baru pertama kali menjadi advokat? Baik. Jadi gini, saya kebetulan pernah bekerja sebagai sales ya, dan di level manager ya, di level pimpinan. Dan saya juga pernah bekerja di institusi yang tadi saya Ya, sebutkan. benar. Jadi sebenarnya saya sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi berhubungan dengan orang lain, dengan Oke. pihak-pihak lain. Sudah Oke. terbiasa. Bagaimana itu? Lebih lanjutnya kita bahas di Baik, segmen berikutnya ya baik, Bapak ya. baik. Kita Terima jeda kasih. sebentar. Ya, sama-sama. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi.